Kontrak membuat para santri terbangun dari lantai suraunya. Roy kaget, ramai riuh suara santri terdengar di mana-mana setelah mendengar teriakan itu, sampai-sampai Roy menghampiri Ustadz Boim yang sedang berdiri di pintu masjid. Mata etak pengurus pesantren, aing aya urusan. Mana itu pengurus pesantren, saya ada urusan. Loh, siapa itu Ustadz? Tanya Roy ke Ustadz Boim setelah menghampirinya. Orang yang punya urusan sama Ustadz Pian, jawab Ustadz Boim. Dia melihat Ustadz Pian sedikit pucat berjalan hendak menghampiri orang itu. Dia ditemani Ustadz Boim yang datang menghampiri. Juga Ustadz Aziz. Orang-orang itu terdiri dari 5 orang dan mereka membawa golok semua. Awalnya Roy ingin menghampiri ikut berurusan, namun ditahan oleh Ustadz Pian. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya ingatkan subscribe channel ini biar saya selalu semangat ya teman-teman. Kamu jangan ikutan, kamu emosian, saya nggak mau mancing kamu pulang temani Ustazah, nanti saya ceritakan, ucap Ustadz Pian. Nampaknya ini masalah serius, namun Ustadz Pian tidak ingin muridnya kepancing emosinya. Takut dia malah menantang orang itu berkelahi. Hal seperti ini harus dihadapi dengan kepala dingin, pikir Ustadz Pian. Ia juga tidak dapat merusak kedamaian Roy yang sudah ia dapatkan di pesantren ini. Ia tidak ingin Roy ikut campur masalah ini. Ketika menghampiri mereka, Ustadz Boim mengajak 5 orang itu ke lobi pesantren untuk berbicara dengan hati yang sejuk. Roy harus pulang ke atas sekarang juga. Di samping janji dengan Ustazah, ia juga ingin tahu lebih awal dari pemaksaan yang menimpa Ustadz Pian itu. Di perjalanan, Roy melihat Ustazah sudah pulang dari Surau Putri. Ia juga sudah sampai di depan rumah. Dari kejauhan ini, Roy sudah bisa melihatnya. Nampaknya dia juga pulang sehabis mengajar kitab. Surau Putri terpisah dengan Surau Putra. Otomatis, Ustazah tidak tahu tentang kejadian tadi. Ia tak ingin memberitahukannya dulu. Ia tak ingin membuatnya panik. Cepat juga kamu pulang. Udah beres? Udah, langsung kesini kan, ingat Ustazah. Ustazah tersenyum. Salin dulu lampunya di dalam, perintahnya lagi. Ustazah menyimpan sendalnya di rak sambil menenteng kitab berwarna hijau itu. Roy beranjak masuk ke dalam ke samping rumahnya untuk mengganti bajunya. Namun ia tak ingin mengganti sarungnya. Ia ingin bersantai. Memang jarak antara maghrib ke isya hanya sebentar. Bila ikut kegiatan pesantren biasanya tidak terasa. Roy suka malas pulang ke rumah bila sehabis maghrib seperti ini. Ia biasanya ikut pengajian di bawah. Hanya saja karena ada kejadian tadi juga dia ingat dengan tugas Ustazah memang untuk memasang lampu belakang rumahnya. Roy memilih santai dengan sarungnya di sini. Memang akhir-akhir ini Roy yang mengurus pekerjaan rumah. Ia lelaki yang bisa diandalkan, termasuk memasang lampu belakang ini. Ustazah meminta tolong kepadanya, bukan ke suaminya. Ia masuk ke dalam rumah sambil memanggil Ustazah, menanyakan lampu. Ada di lemari belakang, ucap Ustazah dari dalam kamar. Warna bungkusnya hijau di sebelah tengah lemari, ucapnya lagi. Roy ke belakang, melihat ke tengah lemari belakang ini. Ia melihat 2 lampu putih dengan merek yang sudah dikenal banyak orang. Ia ambil lampu itu, ia persiapkan kursi untuk naik. Ustazah keluar kamar. Ia sudah membuka mukenanya. Ia memakai setelan kelelawar khas Arab berwarna ungu. Namun kali ini ia melepas jilbabnya. Baru kali ini Roy melihat Ustazah tanpa hijab. Rambutnya lurus sebab. Oh, sungguh cantik sekali kau, Ustazah. Stories of Puput. Oh ya, ku ingin bercerita sedikit awal-awal kejadian ketika aku mencoba untuk menyinggung masalah status Aini. Pertama, janganlah tanyakan bagaimana kasih sayang suami tercintaku pada putriku ini. Sungguh, aku selalu dibuat menitikan air mata bahkan tak ada.
perhatian dan kasih sayangnya kepada Alisa dan Aska. Kenapa aku tidak lagi menyebut Ica pada putri sulungku? Karena aku terbiasa mengikuti panggilan dari suami. Lalu kedua, bagaimana suamiku menambahkan nama Aini dari Nur Aini menjadi Nur Aini Darmawan dan memasukkan pada kartu keluarga baru kami sebagai putri kandung suamiku. Kemudian bagaimana ia memanjakan Aini. Sungguh, aku menyinggungnya kala itu hanya agar Aini yang terbiasa hidup menderita tidak akan terlena dengan segala yang diberikan oleh suamiku ini. Dan di saat itulah, baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman. Ketika suamiku membelikannya sebuah ponsel mahal yang harganya mahal banget, lalu beberapa mainan atas keinginan Aini yang memintanya, aku pun menegurnya di kamar. Ketika sepulang kantor, sehabis ia naik ke kamar putriku di lantai 3, karena kamar kedua adik iparku pada akhirnya dipindahkan ke lantai 1, aku yang biasa melayaninya merendam kakinya seraya berucap, "Ayah, boleh bunda jujur nggak? Apa itu? Tapi ayah jangan marah. Kalau bunda nggak bilang sekarang, takutnya bunda malah menyimpannya. Nggak baik jika kita saling menyimpan gundah dalam dada." "Iya, katakan saja bun, ada apa? Janji jangan marah." Suamiku mengangguk lalu tersenyum. "Apakah tidak berlebihan memberikan segalanya kepada Aini? Kan Aini sudah terbiasa hidup sederhana. Takutnya ia malah..." Aku tak sanggup melanjutkan karena kusadari rahang suamiku mengeras. Namun seperti yang kujelasin ke dia, aku tak boleh memendamnya, apapun risikonya. Lagian, Puput merasa nggak enak sama ayah karena Aini kan berbeda dengan Aska. Stop. Suamiku berdiri, mengangkat kedua kakinya dari rendaman, lalu berjalan menuju kamar mandi. "Ini terakhir kali ayah dengar bunda mengatakan Aini bukan putri kandung ayah. Aini adalah putri kandung ayah. Dan akan selamanya seperti itu. Dan akan selamanya mendapatkan apapun dari ayah. Sekali lagi kamu menyinggung itu, maafkan ayah. Kamu tahu kan, ayah tak akan membiarkan kalimat seperti itu terdengar di telinga ayah. Kamu tahu kan apa yang ayah perbuat bagi orang yang mengatakan itu?" Dia mengambil jeda, sekalipun dia adalah istri tercintaku. Ya Allah, jika ia sudah berucap begitu, aku memahami jika ia sedang emosi, jika amarahnya sedang timbul. Karena ini bukan kali pertama kejadian. Selamat malam. Dia adalah mahasiswa yang berusaha mendekatinya. Ipa tahu, bila ada lelaki yang dengan spesial mendekatinya sebagai wanita, ia memiliki insting. Mereka memang cukup dekat, namun itu semua karena sifat manja Ipa yang membuatnya dekat dengan Andi. Andi sudah banyak membantu Ipa dalam berbagai kesempatan. Dia sering menggoda dengan tatapannya, namun semanja apapun ia dengan Andi, Ipa tetap hati-hati. Ia tak mau sang suami tahu, nanti bila salah paham bisa sangat berabe urusannya. Neng Ipa, tugas tafsir tadi sekelompok sama saya. Oh iya, kapan presentasinya? Kayaknya 2 hari lagi harus maju. Aku belum siap, ucapnya lagi dengan nada manjanya di depan Andi dan teman-temannya. Kita kerjain tugas bareng aja, dibagi-bagi sama tugasnya sama Iqbal sama Rani, tawarnya. Iya deh, besok aja ya, tapi kalau nggak datang selesaiin aja.
vaksin ke dia. Aku tak boleh memendamnya, apapun risikonya. Lagian, Puput merasa nggak enak sama ayah karena Aini kan berbeda dengan Aska. Stop. Suamiku berdiri, mengangkat kedua kakinya dari rendaman, lalu berjalan menuju kamar mandi. Ini terakhir kali ayah dengar bunda mengatakan Aini bukan putri kandung ayah. Aini adalah putri kandung ayah, dan akan selamanya seperti itu. Dan akan selamanya mendapatkan apapun dari ayah. Sekali lagi kamu menyinggung itu, maafkan ayah. Kamu tahu kan, ayah tak akan membiarkan kalimat seperti itu terdengar di telinga ayah. Kamu tahu kan apa yang ayah perbuat bagi orang yang mengatakan itu? Dia mengambil jeda, sekalipun dia adalah istri tercintaku. Ya Allah, jika ia sudah berucap begitu, aku memahami jika ia sedang emosi, jika amarahnya sedang timbul. Karena ini bukan kali pertama kejadian. Pernah ada karyawannya ia tampar saat ia mendengar kalimat yang serupa tapi bermakna sama. Aini bukan putri kandungnya. Ini ku ketahui ketika karyawan itu diancam diberhentikan dari perusahaan. Namun karyawan tersebut malah diam-diam menemuiku dan memohon ampun serta maaf kepadaku. Yang pada akhirnya aku pun membujuk suamiku yang tentunya bukan perkara mudah. Bukan hanya itu saja, pernah juga Dila adik iparku. Padahal ku tahu ucapannya itu bukan bermakna menyinggung di saat lagi makan bareng keluarga di hari ulang tahun Aini, 2 tahun pernikahanku bersama suami. Dila sempat berucap, "Cie, alhamdulillah ya Kak Put, Aini sekarang sudah bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya bersama kalian. Semoga saja kasih sayang dan cinta Kak Doni kepadanya akan terus seperti ini." Dan kalimat terakhirnya, meski Aini bukan anak kandung Kak Doni, tapi alhamdulillah langsung menghentikan